Biar ini doa kami pagi hari ini. Kami percaya kami ciptaan yang mulia di hadapan Engkau. Kami percaya keberhargaan hidup kami gak bergantung pada apa yang di tangan kami. Gak bergantung pada apa yang melekat dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini keberhargaan hidup kami bergantung apa kata Tuhan tentang hidup kami. Dan kami percaya sampai hari ini Tuhan gak pernah mengubah komentarmu tentang kami. Kejatuhan kami, kegagalan kami, kecerobohan kami. Gak akan pernah mengubah pendapat Tuhan tentang kami. Kami pribadi yang mulia, kami pribadi yang berharga, kami pribadi yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Itu sebabnya kami percaya di waktu-waktu ini dan waktu-waktu ke depan ada beragam keajaiban yang Tuhan sudah siapkan. Ada beragam kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Ada beragam penyediaan yang menjadi hak kami, milik kami. Karena Tuhan penyedia kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada di bulan yang baru. Memasuki bulan Mei, Tuhan kami bersyukur buat penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami mau kembali menaruh perhatian kami kepada firman-Mu. Berbicara buat setiap kami. Kami percaya ada firman yang tepat, ada firman yang akurat, yang Tuhan mau kami dengar pagi hari ini. Dan firman ini milik kami dan buat kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami untuk boleh mengerti firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita siapkan alat tulis, catatan kalau Bapak Ibu ingin mencatat, Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, Saudara juga yang ada di ruang virtual Zoom, pagi hari ini saya ingin sharing, saya ingin berbagi tentang cara kerja iman. Oke. Pagi hari ini sekali lagi saya ingin mengajar Bapak Ibu ya tentang cara kerja iman. Sebab kenapa kita perlu membahas topik ini? Karena saya telah menemukan di banyak gereja dan di banyak tempat ada orang punya iman tapi dia nggak ngerti cara kerjanya. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Seringkali kita mengukur cara kerja iman hanya sejauh kita amin. Halo Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu nggak? Amin saja nggak cukup imanmu bekerja. Makanya sesering Anda mengucapkan amin, Bapak Ibu. Amin itu nggak akan pernah mengantar iman Anda bergerak kalau Anda nggak ngerti cara kerjanya. Bapak Ibu, handphone yang ada di tangan saya, jam yang sementara saya pakai, Bapak Ibu, mobil yang sementara saya gunakan bawa saya ke sini, gak akan berarti banyak sekalipun ini di tangan saya. Kalau saya nggak ngerti cara kerjanya. Setuju Bapak Ibu? Aktivitas apapun yang saudara lakukan, apapun yang ada di tangan saudara, apapun itu, entahkah itu alat, entah itu barang, alat dan barang itu nggak akan bisa menolong saudara lebih banyak, lebih baik kalau saudara nggak tahu cara kerjanya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak ada mekanismenya? Setuju? Bapak Ibu percaya nggak hidup itu ada mekanismenya? Struktur tubuh, anggota tubuh, itu ada cara kerjanya nggak Bapak Ibu? Emang jantung tiba-tiba bekerja tanpa cara kerja? Nggak ada Pak Bu. Bahkan seluruh aktivitas di tubuh kita, Pak Bu, hanya akan bisa bekerja kalau Anda dan saya tahu cara kerjanya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajar Bapak Ibu cara kerja iman. Makanya gini,
Kenapa Anda punya iman tapi iman Anda nggak bergerak? Jangan-jangan Anda nggak ngerti cara kerjanya. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Kita hanya cuma bilang amin, amin di sini. Beda dengan amin di luar, Bang. Nah, nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita akan belajar sama-sama. Ada mekanismenya. Ada cara kerjanya. Handphone atau yang sementara, kamera yang sementara syuting saya hari ini, ada cara kerjanya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup taruh gini, terus Bapak Ibu nggak on kan, nggak hidupkan, dan nggak tercolok di sumber listrik. Itu nggak akan berarti banyak rekamannya. Bapak Ibu pernah ngerekam sesuatu, Bapak Ibu berpikir itu udah kerekam, ternyata Bapak Ibu belum tekan tombol on. Kira-kira ngerekam nggak Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu foto, satu, dua, ini nggak selfie Bapak Ibu. Tenang, ini mati Bapak Ibu ya. Ya, ya, coba Bapak Ibu cukup pegang gini aja, ngefoto nggak? Sekalipun Bapak Ibu bilang, in the name of Jesus Christ, capture. Nggak loh Bapak Ibu. Loh handphone di tangan saya nggak? Oke? Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya iman, tapi kenapa iman Anda tergerus? Kenapa iman Anda nggak teraktivasi? Kenapa iman Anda nggak termanifestasi? Karena Anda nggak tahu cara kerjanya. Dan betapa konyolnya Kristen hari ini. Dia berpikir hanya dengan amin, iman bekerja. Oh, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Oke ya? Oke, mari pagi hari ini. Bapak Ibu, apapun persoalan Anda, persoalan kita bisa beda-beda ya. Tapi Tuhan kita tetap sama. Amin. Tuhan Anda dan saya sama nggak? Sama ya? Persoalan saya dengan saudara beda nggak? Oh beda. Tapi Tuhan kan tetap sama. Kalau Tuhanmu dan Tuhan saya itu tetap sama, sekalipun persoalannya beda, berarti cara kerjanya sama nggak? Sama dengan pola yang berbeda. Cara kerjanya mendatangkan kebaikan kan? Cara kerjanya alat turut bekerja kan? Nah, sekarang kita akan lihat. Oke, kita akan lihat gimana cara iman bekerja. Oke, sebelum saya mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat, nggak banyak ayat. Oke, sekarang Bapak Ibu, iman itu, iman itu hanya akan bekerja kalau Anda ngerti dua hal. Oke, saya ulang ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, yang di Zoom juga. Iman yang Anda punya, yang di dalam Bapak Ibu, di dalam saudara hanya akan bekerja kalau Anda praktek dua hal, Anda lakukan dua hal yang namanya ketaatan dan firman. Makanya gini, banyak orang Kristen kalau dia bilang dia punya iman tapi nggak pernah taat, imanmu nggak akan pernah bertindak, imanmu nggak akan pernah bekerja. Halo, kita tahu nggak? Yang kasih makan imanmu itu ketaatanmu. Halo, makanya iman itu diapit. Diapit oleh apa? Ketaatan dan firman. Makanya orang yang nggak taat dan nggak melakukan firman, ya nggak usah ngomong iman. Oh, Bapak Ibu, ulang ya. Iman itu nggak akan pernah ngantar Anda kemanapun. Kalau setiap kali Anda ngerti firman, Anda nggak taat melakukan. Makanya iman itu diapit di tengah-tengah, Bapak Ibu. Yang ngapit iman itu siapa? Ketaatan dan firman. Makanya gini Pak Bu, cara kerjanya gini Pak Bu. Ketaatanlah yang membuat iman jadi tindakan dan firman jadi penunjuk arah. Halo, saya ulang ya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Iman di mana? Bilang di tengah-tengah. Bilang sama-sama iman saya ada di tengah-tengah. Yang mengapit iman saya, yang mengapit iman saya adalah ketaatan dan firman. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan ya. Jadi yang bikin iman saya jadi tindakan,
Bukan amin. Karena banyak orang amin, tapi nggak pernah taat. Ada banyak orang amin, nggak pernah cinta firman. Oh, loh Pak, Bu, Anda butuh iman harian nggak? Tuh ya, betul ya. Atau Bapak Ibu cuma bilang ini, oh imannya itu 2 bulan sekali. Coba. Ada, butuh iman berdasarkan orderan. Lagi butuh di order, lagi nggak butuh, nggak di order. Lawang Anda berhadapan dengan ketidakpastian dan kesulitan hidup harian kok. Masa pakai iman mingguan? Ya Bapak Ibu. Tuh, beberapa dari wajah Anda Bapak Ibu penuh dengan persoalan rumit Bapak Ibu ya. Ya. Beberapa dari Anda menang sesaat, kalah terus berkali-kali. Ya. Nah Bapak Ibu lihat, lihat sekali lagi ya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, iman saya itu kenapa nggak jadi tindakan coba? Karena iman itu nggak dikasih asupan, nggak dikasih gizi, nggak dikasih nutrisi. Oke, makanya iman nggak pernah tumbuh. Makanya imannya di situ terus, padahal persoalan hidup makin lama makin berat nggak? Tapi iman kita di situ terus, di level A terus. Loh, padahal persoalan hidup itu udah di level H, di level 8. Kita masih di nol terus atau 1 terus. Makanya pagi hari ini saya akan ajari Bapak Ibu bagaimana mengubah fakta kebenaran jadi fakta kehidupan. Halo? Semua ayat firman yang Anda baca itu fakta kebenaran loh. Tapi udah jadi fakta kehidupan belum? Loh belum. Itu masih jadi fakta kebenaran loh. Saya cintai kebenaran, itu faktanya. Tapi persoalannya gimana cara pindahkan yang jadi fakta kebenaran jadi fakta kehidupan. Anda mau Bapak Ibu? Firman udah jadi fakta kebenaran? Udah dong. Persoalannya udah jadi fakta kehidupan belum? Loh belum. Berarti ada hal yang mesti Bapak Ibu lakukan supaya dari fakta kebenaran jadi fakta kehidupan. Nah, sampai sini? Berarti gini Bapak Ibu, berarti gini Pak Bu, perhatikan baik-baik. Ketaatan, ketaatan itu yang saya lakukan. Oke, sekarang Bapak Ibu mungkin tanya gini, taat itu ukurannya apa? Taat itu ukurannya apa? Taat itu ukurannya 3S. Segera, sukacita, sepenuhnya. Ulang ya. Jadi taat itu ada ukurannya menurut Alkitab. Kalau Anda pingin taat, tapi Anda tunda ketaatanmu, itu bukan taat. Makanya iman nggak pernah bergerak. Jadi taat itu artinya gini, Bapak, Bu. Taat itu gini, segera, tahu segera, langsung lakukan. Yang kedua, penuh sukacita melakukannya, nggak ngomel-ngomel, nggak bersungut-sungut, rela melakukannya. Tapi yang ketiga, sepenuh-penuhnya taat. Nah, Bapak Ibu gini, kita taat, nunda. Bapak Ibu tahu nggak? Menunda ketaatan itu ketidaktaatan loh. Bapak Ibu berkata gini, iya, iya nanti saya ampuni. Tapi nggak sekarang, nanti. Loh, saya pikir itu taat. Tapi yang penting kan motifnya, pastor. Motif apa? Ketaatan itu mesti segera. Supaya iman Anda bekerja. Oh, jadi ketaatan itu segera, ketaatan itu penuh sukacita melakukannya, dan ketaatan itu sepenuh-penuhnya mengerjakannya. Tak separuh. Kalau Anda mengampuni, mengampuni sepenuh-penuhnya orang itu. Nah, ketaatan, waktu saya taat melakukan, iman jadi tindakan. Iman yang tadinya pasif jadi aktif. Diaktifkan oleh apa? Ketaatanmu. Nah pertanyaannya, Pak, dari mana saya tahu yang saya lakukan benar apa enggak? Dari mana saya tahu ketaatan yang saya lakukan itu tepat apa enggak? Loh, dari firman penunjuk arah. Makanya kalau nggak ada firman yang nunjuk arah, bukan taat, Anda nekat. Loh, makanya lihat, Pak Bu ya, maafkan saya ya, maafkan saya. Orang Kristen yang udah nggak cinta firman, dia pasti cinta pendeta. Nggak ya, nggak di sini. Saya ulang ya,
Ini direkam. Orang Kristen, orang percaya yang udah nggak cinta firman, cinta pendeta karena minta ramuan. Tuhan bicara apa? Emang Tuhan cuma bicara sama pendeta, Bapak Ibu? Halo? Loh, saya juga pendeta loh, Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat datang sama saya, Pastor, tolong doakan saya. Siapa tahu lewat doa pastor Tuhan berbicara. Saya bilang, Tuhanmu nggak bisa. Dia bisa bicara sama kamu dan nggak selalu sama saya. Makanya gini, bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda udah nggak tahu arahnya, Anda nggak ada petunjuk arah, coba kesasar nggak? Sasar. Karena yang bikin Anda tepat sasaran dalam melakukan ketaatanmu itu firman. Makanya orang yang berkata dia taat melakukan sesuatu. Kalau nggak dilandasi oleh firman, ketaatan itu bukan ketaatan namanya. Namanya ambil. Namanya apa? Nekat. Dipakai dalam nama Yesus. Halo Bapak Ibu. Oke ya. Saya udah kasih tahu cara kerjanya ya. Oke ya. Cara kerjanya apa? Ketaatan. Melakukan. Sehingga iman jadi tindakan. Berarti yang nunjuk jalan, nunjuk arah siapa? Firman. Jadi Anda nggak bisa beriman, Anda nggak bisa mengaktifasi, memanifestasi imanmu tanpa Anda taat melakukan firman. Makanya orang yang taat melakukan firman, nggak mungkin imannya stuck. Oh, kita sering kali dalam hidup, Pak Bu, kenapa kita gagal memelihara iman? Karena perhatian kita pada ketidakpastian. Halo? Kita fokus terus pada ketidakpastian, tapi kita nggak pernah pelihara iman. Nah, memelihara iman gimana supaya cara kerjanya bekerja? Ya, ketaatan saya dong. Pokoknya tiap dengar firman, taat lakukan. Tiap saat teduh, taat lakukan. Taat lakukan. Melangkahkan kaki keluar dari ranjang kamarmu, itu mas pastikan ada satu firman yang melekat dalam hidup Anda untuk Anda lakukan di hari itu. Itu harusnya memberi kepastian loh Bapak Ibu. Jangan turun dari ranjang tidurmu Bapak Ibu. Kalau nggak ada satu firman yang jadi rema hari itu. Dan seringkali firman yang Anda baca dan renungkan hari itu. Jadi rema di hari itu. Firman itu yang akan nolong Anda di hari itu. Makanya kalau nggak dapat rema gimana? Babak belum. Anda nggak punya kecakapan. Anda nggak punya ketangkasan untuk mengelola kehidupan yang nggak pasti loh. Oh, telepon pendeta gitu Pak Bu. Pendeta juga sibuk. Yang nggak pernah sibuk itu Tuhan. Paham Bapak Ibu? Makanya bergantung sama Tuhan. Tiap kali saya datang berkhotbah di sini, saya akan latih Anda bergantung sama Tuhan. Karena bahaya Bapak Ibu. Oke, jelas sampai sini Bapak Ibu. Clear Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Cara kerjanya sudah. Nah, sekarang saya mau protek cara kerjanya dengan dua hal. Supaya cara kerjanya itu nggak nyas. Oke, saya mau protek supaya ketaatanmu terpelihara, firman terpelihara, imanmu bertumbuh. Itu mesti diprotek. Jadi Bapak Ibu, rumah ada proteksinya nggak? Bapak Ibu kebayang nggak kalau rumah nggak ada pintunya? Pintu pagar nggak apa-apa. Tapi pintu masuk nggak ada. Open space Bapak Ibu. Loh, ada orang Kristen model kayak gitu. Kehidupannya nggak terpagari. Kehidupannya nggak terproteksi. Loh, masa jiwa Anda, tubuh Anda proteksi dengan asuransi kan? Loh, masa roh kita nggak protek Bapak Ibu? Halo, makanya dengar baik-baik. Sumbermu itu bukan asetmu. Sumbermu itu bukan dompetmu. Sumber itu Bapamu di sorga. Itu sumbermu. Nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu. Cara kerjanya sudah. Ketaatan dan firman. Nah, iman di tengah-tengah. Nah sekarang saya mau protek. Saya mau protek. Supaya
ketaatan, iman, dan firman itu terpelihara sempurna. Caranya gimana? Yuk, ada dua cara, Bapak. Ada dua cara. Kita akan lihat satu-satu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Saya boleh. Bahkan saya. Ya, ya. Oke, Roma 10 ayat 17. Oke ya. Nah, Bapak Ibu lihat. Sekarang proteksinya apa? Supaya iman yang diapit sama ketaatan dan firman itu terpelihara. Bapak Ibu perlu pelihara nggak hidup kita? Tubuh kita perlu pelihara nggak? Oke? Perlu ya? Berarti iman kita juga perlu dipelihara nggak? Oh, perlu. Nah, cara memeliharanya gimana? Supaya ketaatan yang dilakukan jadi iman jadi tindakan dan firman penuju arah itu terus memandu kehidupan kita. Ada caranya. Caranya dua. Oke? Nah, lihat. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman. Oh, ada iman, ada firman. Setuju Bapak Ibu? Tapi iman dan firman itu dilatih lewat apa? Ketaatanmu mendengar. Jadi ternyata yang memprotek ketaatanmu, memprotek imanmu, memprotek firman itu supaya nggak gugur, iman tetap kuat, lalu kemudian ketaatan tetap Anda lakukan, ternyata yang memprotek itu apa yang Anda dengar. Sebab di ayat ini menulis, iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu nggak pernah timbul dari apa yang Anda lihat. Tapi Ibu coba saya tanya, iman Anda itu kuat apa enggak tergantung dari apa? Loh Firman bilang pendengaran loh. Kalau Anda enggak kan? Anda dan saya kan enggak. Iman kita itu hanya akan terganggu atau kuat tidaknya tergantung pada apa yang saya lihat. Oh, enggak ada ayat. Anda bisa melihat apapun. Tapi selama pendengaran Anda benar, apapun yang Anda lihat akan menolong Anda melewati banyak hal. Pak, yang saya lihat sulit. Nggak apa-apa. Yang Anda lihat sulit. Yang Anda dengar apa coba? Nah, fatalnya adalah kalau Anda udah salah dengar dan Anda udah salah lihat, salah hidup. Bapak Ibu tahu nggak? Salah hidup itu mulai dari mana? Bukan cuma salah pilih loh. Salah dengar dan saya salah lihat. Makanya sulit bagi orang percaya seperti Anda dan saya kalau imanmu bergantung pada apa yang Anda lihat. Tuh nggak ada ayatnya iman timbul dari apa yang dilihat. Nggak ada. Nggak ada. Jadi iman Anda itu timbul dari mana? Loh pendengaran loh. Jadi iman itu yang tadinya ketaatan dan firman, itu pada pendengaran, bukan pada penglihatanmu. Pernah Bapak Ibu, Anda renungkan kekhawatiran, tumbuh damai sejahtera? Ada? Ada? Gak ada. Gak pernah ada. Karena yang saya pikirkan, yang saya renungkan itu kekhawatiran. Tiba-tiba Pak, begitu amin, muncul damai sejahtera. Gak ada. Gak ada. Sama. Kalau Anda udah salah dengar, yang Anda dengar itu bukan firman, makanya kalau yang didengar aja salah, apapun yang Anda lihat, itu nggak mampu menolong Anda mematahkan apa yang Anda lihat. Nggak mampu menolong Anda bertindak tidak berdasarkan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda dengar? Halo Bapak Ibu. Coba, iman Anda bergantung apa hari-hari ini? Iman Thomas kan? Tahu iman Thomas? Nggak percaya. Aku kudu lihat dulu, baru aku percaya. Makanya sepanjang Anda menunggu apa yang Anda lihat baru percaya, nggak akan pernah lihat. Karena iman itu selalu dari apa yang Anda dengar. Pertanyaan saya pagi hari ini.
Bukan apa yang Anda dengar, tapi siapa yang Anda dengar. Halo? Dari mana saya tahu coba? Banyak orang Kristen itu, Pak, Bu. Imannya itu bergantung pada iman apa? Halo? Loh, salah? Nggak salah. Tapi itu salah urutan. Iman itu bukan apa yang Anda dengar dulu. Tapi iman itu mulai dari siapa yang Anda dengar menentukan apa yang Anda dengar. Kalau yang bicara itu firman, yaitu Yesus sendiri. Coba, siapa itu siapa? Firman Kristus kan? Makanya gini Pak Bu. Kalau siapanya udah benar, cenderung apanya benar. Apa yang Anda lihat itu bergantung pada siapa yang Anda dengar. Loh, dari mana saya tahu? Mari lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Mari lihat ayat. Markus pasal 5 ayat 27. Markus 5 ayat 27. Tuh, Bapak Ibu lihat. Dia ini siapa? Wanita pendarahan 12 tahun. Oke? Wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah apa? Mendengar berita-berita Yesus itu apa atau siapa? Loh, siapa? Makanya di sini dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di situ nggak ditulis dia sudah mendengar berita-berita tentang apa penyakitnya. Hanya sering kali, terlalu sering Anda dengar apa, makanya iman Anda gugur. Halo? Loh, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan akibat yang dia dengar itu berita Yesus. Yang dia dengar itu berita firman. Yang dia dengar itu bukan hoax. Yang dia dengar itu bukan WA. Yang dia dengar itu bukan Facebook. Bukan. Fakta kebenaran jadi fakta kehidupan. Yang pertama, dia sudah mendengar berita-berita tentang ini. Anda tahu nggak? Kalau pendengaran Anda benar tentang siapa, yaitu Yesus sendiri. Anda tahu nggak apa dampaknya? Coba kalimat berikutnya. Tuh. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah banyak. Bapak Ibu, yang bikin dia punya keberanian bertindak, berita yang dia dengar. Bukan fakta dia sakit. No. Halo? Seandainya berita yang dia dengar ini, Yesus nggak bisa menyembuhkan. Kira-kira dia berani nggak mendekati Yesus? Enggak lah. Dia dengar berita kok. Nggak mungkin. Yesus mah nggak maha penyembuh. Yesus itu nggak bisa bikin mujizat. Kira-kira dia punya keberanian mendekati Yesus? Enggak, Bapak Ibu. Yang bikin dia punya keberanian mendekati dan menjamah Yesus. Dan mendekati dan menjamah itu di tengah-tengah orang banyak loh. Bapak Ibu tahu mau mendekati seseorang di tengah-tengah orang banyak, Bapak? Itu kudu gak tahu diri loh Bapak Ibu. Halo? Itu seruduk Bapak Ibu. Pokoknya jamah, pokoknya nyentuh. Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa cuma dia yang sembuh? Tahu cerita ini? Kenapa cuma dia yang sembuh? Kesembuhannya itu bergantung pada siapa yang dia dengar. Oh, saya menduga yang jama yang lain itu banyak orang yang jama. Jarang mendengar berita tentang Yesus. Makanya waktu mereka jama nggak punya iman. Orang kalau yang dia dengar hal yang sama terus-menerus tentang siapa Yesus, kira-kira muncul iman nggak? Makanya waktu dia jama, sejauh apa yang dia dengar tentang Yesus, dia jama, dia sembuh. Sementara yang lain jama, nggak sembuh. Bukan Yesus kurang sakti. Tapi faktor pembeda antara wanita pendarahan 12 tahun ini dengan orang banyak yang lain yang menjamah Yesus. Penentunya gini, pendengaran. Oh, dia udah banyak mendengar loh. Berarti yang dia dengar sekali nggak? Benar Bu, berulang-ulang. Coba, Pak bisa kembali ke ayat yang di atasnya? Tuh, dia sudah mendengar.
Bukan cuma satu berita loh. Berita-berita. Pak, Bu, saya mau bacakan terjemahan yang lain ya. Alkitab terjemahan ini kurang nonjok. Ya. Alkitab terjemahan yang lain bilang begini Bapak Ibu. Wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Makanya gini. Kalau Anda mendengar Yesus sedikit, makanya imanmu naik turun. Halo, hari ini yang pertama. Saya mau titip pesan Bapak Ibu. Yuk, taruh perhatian Anda pada pendengaran. Bukan pada apa yang Anda lihat. Halo? Pasti gugur lah imanmu. Setuju Bapak Ibu? Coba, begitu amin, keluar dari kamar, yang Anda lihat apa? Fakta yang nggak sesuai dengan yang apa Anda dengar. Tapi percayalah, semakin banyak, semakin sering Anda mendengar, 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 mendengar. Berubah nggak cara Anda melihat? Bapak Ibu pernah ketemu orang, lalu orang itu kasih tahu ke Anda dan Anda mendengar cerita tentang seseorang yang buruk, yang tadinya Anda baik dengan dia. Tiba-tiba berubah nggak? Berubah, karena terlalu sering Anda dengar itu loh. Loh, orangnya tetap sama loh. Setuju nggak? Yang bikin berubah apa? Orangnya? Enggak. Yang bikin berubah adalah respon Anda, penilaian Anda terhadap orang itu. Dari apa yang Anda dengar. Loh, orangnya nggak berubah loh. Orangnya tetap baik sama Anda loh. Nggak ada, orangnya nggak ada konflik dengan Bapak Ibu. Tetap baik. Tapi sejak hari di mana banyak orang cerita tentang orang itu terhadap Anda, kepada Anda. Berubah nggak perilaku Anda, cara Anda menyikapi orang itu? Padahal orangnya berubah nggak sama Anda? Enggak. Kok Anda berubah? Dari pertanyaan saya. Siapa yang Anda dengar hari-hari? Pantas. Iman itu naik turun. Iman itu nggak punya keteguhan. Iman itu nggak punya kekuatan. Iman itu nggak punya kekokohan. Kenapa Bapak Ibu? Nah, yang Anda dengar salah. Pak Bu, berita aja salah. Hidup Anda pasti salah loh. Ya Bapak Ibu. Berita salah. Hidup salah. Makanya iman timbul dari berita. Berita-berita tentang berita salah, hidup salah. Oh, coba. Anda itu salah pengajaran. Hidup Anda salah nggak? Salah. Salah pasti. Tolong pengajarannya salah kok. Gimana mungkin bisa benar? Hidup nggak akan benar kalau pengajarannya salah. Kalau pengajarannya benar, hidup benar. Ini Bapak Ibu. Jadi ketaatan, melakukan, membuat iman jadi tindakan. Nggak pasif, bertindak. Dan tahu nggak? Iman saya bertindak karena ketaatan terhadap apa? Firman. Firman itu jadi penunjuk arah. Makanya ada lagunya. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Loh, kaki dan jalan itu bicara apa? Arah. Kaki dan jalan bicara apa? Perjalanan. Kaki dan arah bicara apa? Tujuan. Kaki dan jalan, kaki dan jalan, kaki dan jalan. Itu berarti arahan, tujuan, direction, visi, hal-hal yang di depan. Berarti yang pandu saya apa? Firman. Lo ada lagunya, ada ayatnya kok. Mazmur 119 kok. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Paham Bapak Ibu pagi hari ini? Oke, yang terakhir, yang kedua. Yuk, yang kedua. Gimana untuk memprotek iman Anda? Oke, cara kerjanya sudah. Yang bagian yang terakhir, poin yang terakhir, yang kedua. Cara memprotek iman Anda. Supaya iman Anda itu terpelihara sempurna. Anda pingin nggak tubuh Anda terpelihara sempurna? Oke? Bapak Ibu pingin nggak umur panjang? Oh, pingin ya? Pingin ya? Oke ya? Berarti ada caranya. Ada caranya nggak untuk umur kita panjang? Loh, ada Pak. Tiap pagi lari pagi loh Bapak Ibu. Tiap pagi loh. Ya khotbah teriak-teriak gini. Tuhan tetap sehat loh. Lari loh saya.
Pagi loh. Nah, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu kelihatannya nggak percaya saya lari ya. Percaya ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya. Yuk Bapak Ibu lihat. Ya, ya. Bangun lebih pagi, saat teduh lebih awal, hidup lebih bugar, Bapak Ibu ya. Ngambil keputusan itu dengan pikiran yang bugar. Aduh, itu salah. Tepat, ya. Terkontrol banyak hal, ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Mari kita lihat sekarang yang kedua, ya. Apa yang kedua? Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Pendengaran. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Lihat. Aku berkata kepadamu. Tuh. Kalau tadi pendengaran, sekarang perkataan. Bapak Ibu ada begitu banyak. Kita mengatakan sesuatu dari apa yang kita lihat. Salah itu Pak. Firman Tuhan bilang, perkatakan sesuatu datang dari apa yang Anda yakini. Coba, Anda ngomong sesuatu berdasarkan apa? Tapi yang Anda lihat kan? Halo. Makanya gini, yang Anda lihat itu penuh ketidakpastian loh. Makanya yang Anda katakan, penuh nggak pasti dong. Sementara firman berkata, yang Anda katakan itu bukan dari apa yang Anda lihat. Kalau terkait dengan iman, Anda berkata dari apa yang Anda percayai. Dari apa yang Anda yakini. Nah, gimana bisa yakin dan percaya kalau firman nggak jadi rujukan? Paham, hanya orang yang baca firman renungkannya mingguan, imannya nggak mungkin tumbuh. Halo? Iman hanya akan bertumbuh sejauh Anda merenungkan firman setiap hari. Tuh, lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Kalimat berikutnya. Tuh, kan? Berarti perkataanmu didorong pakai apa? Di dalam hati, bukan apa yang Anda lihat. Makanya kenapa Anda sulit berkata-kata? Lawang yang Anda lihat penuh ketidakpastian. Makanya iblis bungkam imanmu dengan cara dia membunuh perkataan imanmu. Begitu perkataan iman gugur, imanmu pasti gugur. Saya ulang ya. Begitu perkataan imanmu gugur, Anda nggak punya keberanian lagi berkata-kata berdasarkan apa yang Anda yakini. Imanmu pasti gugur. Sebab cara iblis menggugurkan imanmu dengan cara menggugurkan perkataan imanmu. Imanmu gugur. Sementara perkataan di sini Alkitab bilang, itu bukan dari apa yang saya lihat loh. Tapi apa yang saya percaya di dalam hati. Coba, gimana cara percaya di dalam hati kalau bukan firman? Coba. Ada cara lain? Halo Bapak Ibu. Tuh. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya di situ, percaya apa? Percaya dengan penuh iman kan? Tahu arti percaya? Sekalipun tidak melihat. Berarti panduan saya itu bukan apa yang saya lihat. Saya memperkatakan kebenaran, saya berkata-kata, beranjaklah gunung ini. Loh, yang saya katakan itu datang dari apa yang saya percayai, bukan apa yang saya lihat. Sepanjang apa yang Anda lihat, Anda nggak mungkin bisa berkata-kata. Keyakinan Anda berkata-kata, dan kuatnya Anda berkata-kata, kepastian Anda berkata-kata, itu didorong oleh apa? Saya mempercayai. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Loh, terjadinya di mana? Dalam hati Anda. Maka hal itu akan terjadi baginya.
Oh, Bapak Ibu. Lah kalau iman Anda itu Anda katakan bergantung pada apa yang Anda lihat. Nah, Pak, mau khotbah sampai keringatan, Bapak Ibu. Saya sedang mengajar apa sih, Bapak Ibu? Supaya iman Anda nggak bergantung keadaan. Iman Anda nggak bergantung kondisi. Iman Anda nggak bergantung realita. Hei Pak Bu, iman Anda bergantung apa yang Anda percayai. Bapak Ibu, tuh, apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tuh, asal tidak, itu bukan ini. Asal yang dilihat, nggak ada, nggak ada. Asal nggak bimbang hati. Paham Bapak Ibu? Saya tunjukkan lagi satu ayat ya. Bapak Ibu paham sampai bagian ini? Belajar sesuatu pagi ini? Amin, amin. Wow, ya. Tatapan Bapak Ibu, lapar dan haus Bapak Ibu ya. Ya. Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28. Tuh, ayat 27 coba lihat. Bantu saya naik ke atas ayat 27. Ini udah ya. Tadi kita udah baca ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu lihat ayat 28. Tuh, tuh. Bapak Ibu lihat ayat 28. Sebab hmm, katanya. Tapi sebelum meluncur di sini, dia berkata-kata di mana? Di mulutnya apa di hatinya ini? Tuh, ya. Dia nggak pasang baliho. Woi, komunitas wanita atau persekutuan oikos. Sebab katanya, enggak ada Pak Bu. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia ngomong kepada siapa? Benar Bu, dirinya sendiri. Fakta belum berubah loh. Ya apa-apa. Sebentar lagi fakta kehidupan jadi kenyataan. Karena kan fakta kebenaran udah ada. Setuju Bapak Ibu? Tuh, sebab katanya terhadap katanya. Jadi dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Apakah dia ngomong buat dirinya sendiri? Dia ngomong dari dirinya sendiri. Apakah bergantung realitas sakitnya? Nah, tetap sakit nggak? Oh iya. Setelah itu, yang membuat dia berani mendekati, menjamah karena mendengar pertama. Tapi yang kedua, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia yakin dengan apa, dengan siapa yang membicarakan kesembuhan itu. Yesus Kristus namanya. Makanya Bapak Ibu tahu nggak? Firman dan Yesus itu satu. Makanya Anda nggak cinta firman. Jangan ngomong Anda cintai. Pastor, ada ayatnya nggak? Ngomong kayak gitu ada dasarnya nggak? Dia tolong bantu. Gak ada di sini. Gak ada di catatan saya. Ayat terakhir. Habis ini selesai Bapak Ibu ya. Yohanes 1 ayat 1 coba. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Tuh. Baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan. Dan firman itu. Loh. Berarti tahu nggak? Tuhanmu, Yesusmu terwakili lewat apa? Ya, firman. Berarti firman dan Yesus satu nggak? Firman dan Kristus satu nggak? Gimana Anda bilang Anda menyatu dengan Kristus kalau Anda nggak mencintai firman? Ragu, nggak percaya. Eh, Anda sedang tidak dengan Kristus waktu Anda nggak mencintai firman. Anda nggak sedang dengan Kristus waktu Anda nggak merenungkan firman. Paham Bapak Ibu? Anda tahu nggak hadirat Tuhan itu terwakili oleh apa? Saya pikir 3 lagu cepat 2 lagu lambat. Nggak ada. Nggak ada ayatnya. Hadirat Tuhan terwakili oleh firman-Nya. Itu aja.
Paham, Bapak Ibu? Ini mesti ditekankan Bapak Ibu. Sebab kalau enggak, gawat kekristenan kita Bapak Ibu. Gimana mungkin Anda bilang Anda mencintai firman? Dan Anda bilang Anda mencintai Kristus tapi nggak mencintai firman. Makanya lihat, orang yang penuh firman, pasti penuh Kristus. Oh, kalau nggak penuh firman, pasti nggak penuh Kristus. Udah jelas itu, jelas. Tekor spiritualnya, bocor rohani. Kenapa? Lalu yang menjaga itu firman kok. Satu ayat lagi ya Bapak Ibu ya. Ayat-ayat dadakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Apa benefit dari orang yang merenungkan firman, mencintai firman? Mazmur, coba Mazmur 119. Pemain keyboard bisa bantu? Saya mau tutup dalam doa, kita selesai. Mazmur 119 ayat 97 coba. 97 sampai 100 kalau nggak salah ya. Nah, tuh, Bapak Ibu ya. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya seminggu sekali. Oh, ada ayatnya ya? Ada ya? Ada. Ya. Oke. Aku merenungkannya. Bapak Ibu coba yang saya mau tanya. Yang sepanjang hari Anda renungkan itu masalahmu atau firman? Makanya ya, aduh, Anda tahu nggak? Roh Kudus itu bicara lewat tiga hal. Kata, rasa, gambar. Saya nggak punya waktu mengajarnya. Kata, rasa, gambar. Gimana cara memantik kata, gimana dapat rasa, dan gimana memunculkan gambar. Itu cara bekerjanya Roh Kudus. Coba, kalau yang Anda renungkan bukan firman. Kata yang muncul apa? Katanya, nyanyanya kecil lagi. Rasa yang muncul apa? Penuh kekhawatiran. Gambar yang muncul apa? Hidup sulit. Saya memang Anda renungkan itu kok. Tapi kalau yang saya isi firman tiap hari, yang muncul kata apa? Firman. Yang muncul rasa apa? Penuh firman. Yang muncul gambar apa? Firman. Jauh itu aja. Tuh. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98. Wih, lihat. Orang yang merenungkan firman akan dapat tiga lebih. Tuh, lihat. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Wah, Anda tahu nggak? Roh bijaksana itu bukan karena pengalaman. Roh bijaksana bukan karena usia. Roh bijaksana karena cinta firman. Lebih bijaksana. Bikin keputusan bijak. Bikin keputusan nggak lukai orang. Bikin keputusan mengkalkulasi Tuhan dan firmannya. Gak suka-suka sendiri, Pak. Pokoknya ini akan bikin daging saya enak. Suka-suka saya dong. Itu tanda yang dia renungkan drakor. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Tuh, lebih yang kedua, ayat 99. Aku lebih, benar-benar cerdas loh, Bapak. Lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu. Aku renung. Anda lebih berakal budi nggak waktu Anda merenungkan masalahmu? Mumet, Bapak. Rumit. Lebih bijaksana, lebih berakal, mau lebih yang terakhir, Bapak. Nah, baca ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang, bah, sebab aku memegang titah-titah. Itu benefit
Waktu Anda renungkan firman. Itu benefit. Waktu Anda mencintai. Pendengaran, perkataan. Lihat sekarang ke depan Bapak Ibu. Saya tutup. Iman di tengah. Yang mengapit iman apa? Ketaatan dan firman. Ketaatan melakukan. Dari mana ketaatan melakukan? Dari firman yang jadi penunjuk arah. Setuju Bapak Ibu? Nah, waktu firman jadi penunjuk arah. Saya lakukan dengan taat. Iman saya jadi tindakan. Yang tadinya diam, bahan bakarnya terisi. Karena bahan bakarnya full tank, jalan nggak mobil. Yang bikin jalannya bukan amin. Amin, amin. Ya puji Tuhan, Anda bilang amin. Kudu amin. Tapi ketaatan melakukan dan ketaatan iman firman ini diprotek oleh pendengaran dan eh dah maan khotbah. Hah? Selamat siang. Ntar lagi jam makan siang. Ya, God bless you. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kasih, kasih. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus, bantu kami. Hamba-Mu selesai mengajar apa yang Roh Kudus ajar kepada hamba-Mu. Dan menit-menit ini terpindahkan. Kebenaran ini di hati setiap kami. Nancap pikiran kami. Roh Kuduslah yang menjadikan semua yang nancap di batin singgah dan menetap di pikiran kami yang menjadi buah. Ini bersyukur buat yang hari ini. Sekali lagi, meteraikan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Lengkapi, pertajam buat setiap kami. Supaya Tuhan dapati kami jadi umat Tuhan yang tetap kuat di masa sukar. Yang tetap mekar di keadaan sukar. Yang tetap tumbuh di keadaan yang sulit. Apa yang kami dengar bukan apa yang kami lihat. Apa yang kami katakan datang bukan dari apa yang kami lihat. Apa yang kami katakan datang dari apa yang kami percayai. Penglihatan akan cenderung menjatuhkan kami. Penglihatan akan cenderung gugurkan iman kami. Tapi pendengaran dan perkataan dari apa yang kami yakini yang akan membuat kami menang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur bersama berkata, silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan.